Di mana Wahyu 17 adalah misteri gereja, amin, gereja pelacur itu, yang adalah Vatikan itu sendiri, amin. Dan kemudian Wahyu 18 adalah misteri daripada kekayaan dunia yang dipegang oleh para saudagar dan pengusaha-pengusaha seperti Bill Gates dan lain sebagainya. Rothschild, JP Morgan, dan lain sebagainya. Amin. Dan Wahyu 13 adalah misteri munculnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat. Amin. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat Wahyu 17 adalah Vatikan, Katolik Roma. Wahyu 13 adalah misteri tampilnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat, Washington. Amin. Dan Wahyu 17 adalah misteri para saudagar, orang-orang kaya. Amin. Rothschild, Wahyu 18, Rothschild, JP Morgan, dan lain sebagainya. Dan mereka berkantor pusat di London, Inggris. Ya. Sehingga Anda bisa melihat tiga kota ini terkoneksi satu dengan lain. Vatikan, Washington, dan London. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan siapakah dibalik semua kekayaan dan sistem bank dunia, IMF, amin, Bank Swiss, tidak lain adalah Katolik Roma sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel Pota Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kami ingin menampilkan ya seorang pria yang luar biasa sekali yang sedang menceritakan atau menjelaskan ya tentang kitab Wahyu yang ada di dalam Alkitab ya. Jadi Bapak ini kita panggil saja namanya Beludak ya, karena kita nggak tahu namanya, kita panggil saja dengan nama Beludak. Bapak Beludak ini menjelaskan ya tentang sistem, ya, sistem yang dibuat oleh Antichrist atau yang mereka sebut sebagai binatang-binatang yang ada di kitab Wahyu ya. Ini dia sebut bahwa ternyata binatang-binatang tersebut itu berasal dari Romawi, ya, yang sekarang sudah berubah menjadi Vatikan, sudah diteruskan oleh Vatikan, serta binatang satu lagi adalah pemerintah Amerika. Jadi ini luar biasa sekali ya statementnya. Bahkan menyebut bahwa Katolik atau Vatikan Roma itu adalah pelacur ya, gereja pelacur. Adalah kepanjangan tangan atau penerus dari Babel. Disebut dengan Putri Babel, karena dianggap Babel ini adalah simbol perlawanan, ya, simbol manusia yang ingin mensejajarkan diri dengan Tuhan, simbol dari Lucifer itu ya, karena mereka sering mengatakan Lucifer, binatang-binatang dan sebagainya. Jadi di sini Katolik Roma, Vatikan, dituduh sebagai biang kerok ya oleh Bapak ini yang kita sebut sebagai Beludak. Jadi Bapak ini khotbah dengan sangat luar biasa, dengan retorika yang hebat, dengan kalimat-kalimat yang bisa menghipnotis orang-orang. Jadi kemampuan public speaking-nya ini luar biasa sekali. Kita harus mengancungi jempol untuk kemampuan dia dalam meyakinkan orang-orang. Dan terbukti, lewat pengajaran orang-orang ini, banyak orang ya, yang menurut saya itu disesatkan. Contohnya adalah dengan mengatakan bahwa vaksin itu adalah sistem yang dibuat oleh Antichrist atau orang-orang yang ingin agar kalian itu nggak bisa masuk surga lagi. Jadi kalau udah divaksin, auto tidak bisa masuk surga. Ini adalah ajaran-ajaran yang luar biasa ngawur menurut saya. Bahkan kita tahu ya, Luga itu juga adalah salah satu pengikutnya. Luga juga ikut di dalam grup ini yang mengatakan bahwa vaksin itu adalah Antichrist. Orang yang sudah divaksin itu ditanemin chip, ya, chip 666. Padahal teknologi chip itu sudah ketinggalan. Sekarang teknologinya adalah sistem pemindah wajah. Kita masuk ke ruangan,
Ya, itu tinggal di-scan wajah kita untuk masuk. Nggak perlu lagi kita scan-scan barcode ya. Walaupun scan barcode sekarang masih ngetren, tetapi di masa depan, scan barcode itu udah nggak ada ini lagi, nggak ada tempatnya lagi ya, sudah ketinggalan. Akan lebih canggih lagi. Jadi nggak perlu kita scan, ya, itu nggak seperti itu lagi sistem di masa depan, tapi tinggal masuk. Sebelum kita sampai ke tempat tujuan, dia sudah duluan pindahi kita. Jadi dia ada ruang ya, atau ada space gitu, misalnya 1 meter gitu, begitu kamu melangkah ke sana, dia otomatis scan wajah kamu. Begitu dia mengenali, dia kasih kamu lewat. Nggak perlu harus berhenti terus tunjukkan barcode atau apapun itu. Itu sistem jadul. Tetapi kita tahu orang-orang ini ya masih menganut kepercayaan seperti itu, masih mengatakan bahwa iya ini adalah ya sistem yang dibuat untuk menipu orang dan hanya mempelai wanita dari Yesus yang mengetahui yang tidak bisa tertipu oleh sistem ini. Siapa mempelai wanita itu? Mereka mempercayai mempelai dari Yesus. Mempelai wanita tersebut adalah Ibu Faye Hamdani ya, seorang wanita yang mereka anggap sebagai nabi, yang mereka anggap sebagai orang pilihan, yang sekarang sedang hamil, yang mengandung ya bayi Yesus. Luar biasa sekali kawan-kawan. Yesus akan hadir ke dunia untuk kedua kalinya melalui perut ya seorang wanita dari Indonesia pula. Luar biasa kawan-kawan. Dan mereka mengatakan bahwa Indonesia lah Yerusalem baru itu. Jadi orang-orang ini ya, kalau saya bilang, ini adalah penerus dari Lord Rangga Sasana ya. Ini adalah penulis dari Lord Rangga Sasana. Cara ngomongnya jauh lebih luar biasa. Ini bisa menjadi penerus dari Lord Rangga. Saya nggak ngerti. Kenapa mereka menggunakan media dari kekristenan? Apa karena mungkin basicnya Kristen? Saya nggak tahu. Tetapi sudah seharusnya orang-orang yang lebih pantas mewakili kekristenan atau yang sah, yang diakui oleh negara sebagai perwakilan Kristen yang sah, ya, itu menegur pengajaran-pengajaran seperti ini. Karena pengajaran-pengajaran seperti ini menurut saya ya, berbahaya kawan-kawan. Menyesatkan. Sama seperti di Islam. Ada orang-orang aneh. Ada orang-orang yang membuat aliran-aliran yang baru. Kepercayaan-kepercayaan cabang. Tetapi di Islam kita tegas. Ya, kalau tidak sesuai, kita meminta kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti, untuk segera membereskan, agar jangan makin banyak korban. Tetapi di sebelah kita nggak tahu. Saya hanya bertugas ya untuk menampilkan agar ini menjadi atensi teman-teman. Bahkan saya juga sudah mengirimkan link video ini kepada teman-teman saya dari Katolik, yang notabene mereka disebut ya, mereka ikut disebut-sebut di dalam video tersebut sebagai ya binatang yang berasal dari laut. Disebut sebagai gereja pelacur, disebut sebagai biang kerok yang mengendalikan dunia ini menuju ya satu hal yang buruk. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana ya Bapak yang kita sebut sebagai Beludak ini menjelaskan konsep tersebut. Selamat menyaksikan. Karena misteri ini hanya diberikan kepada anak-anak Allah. Sehingga hati anak-anak Allah akan dipulihkan kembali kepada hati bapak-bapak Pentakosta. Dan bagi mereka yang tidak mendapatkan misteri ini, dan bagi mereka yang misteri ini tidak dinyatakan, maka mereka masuk ke dalam penyembahan, percabulan, penyembahan berhala. Dan percabulan, perjinahan, penyembahan berhala itu adalah pekerjaan Wahyu 17. Perempuan pelacur Babel besar, Vatikan Katolik Roma. Yang akan membawa orang-orang untuk menyembah binatang itu. Amin. Dan mendirikan patung bagi binatang itu. Dan mereka yang tidak memperoleh tanda binatang itu, maka mereka tidak akan bisa membeli dan menjual. Amin. Mereka akan tunduk kepada sistem binatang itu,
Dan semuanya itu ada di Wahyu pasal yang ke-13. Terkait dengan dua binatang, yang satu keluar dari dalam laut, yang satu keluar dari dalam bumi. Amin. Yang satu adalah kekaisaran Romawi yang sudah berubah menjadi kepausan Roma. Yang satu adalah Amerika Serikat. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Jadi untuk hal inilah kenapa guru-guru ini dikumandangkan di hari-hari terakhir. Membangunkan mempelai wanita. Amin. Dan membuat mempelai wanita bisa mengenali musim, zaman, dan masa. Amin. Mengenali tanda-tanda, glory, akan kedatangan Tuhan yang tidak akan lama lagi, sehingga tidak akan terjebak lagi sesudah dikeluarkan dari jebakan Lucifer. Amin. Dan bisa memahami dan mengerti kondisi dunia yang saat ini sedang berlangsung seperti ini. Glory. Sehingga mempelai wanita, anak-anak Allah akan bisa berdiri sebagai prajurit-prajurit yang sudah dihidupkan, tulang-tulang kering yang dihidupkan, dan menjadi bagian dari bala tentaranya Allah yang tak terkalahkan. Glory. Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sebab mempelai wanita sesudah dibangunkan, mereka mengenali, mempelai wanita mengenali, Anda mengenali pasanganmu. Dan pasanganmu bukan dunia ini. Pasanganmu bukan denominasi. Pasanganmu bukan kredo, dogma, dan organisasi gereja. Pasanganmu, pasangan mempelai wanita adalah sang anak domba. Dan di Wahyu 5, anak domba memegang kitab tersebut. Haleluya. Dan di Wahyu 10, kitab tersebut dibuka. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Glory. Sehingga Anda berdiri sebagai orang-orang yang tahu kenapa saya ada di bumi saat ini. Kenapa saya berada di akhir zaman saat ini. Amen. Sehingga Anda tidak akan terjebak untuk masuk kepada sistem agenda si jahat. Dengan agendanya yang jahat. Yang tersembunyi bagi dunia, tetapi yang sudah tersingkap melalui pembukaan meterai-meterai bagi mempelai wanita, melalui pelayanan Maleakhi 4 dan Wahyu 10 ayat 7. Praise the Lord. Terpujilah nama Tuhan. Amen. Sehingga tidak ada jalannya bagi mempelai wanita untuk kompromi. Tidak ada jalannya bagi anak-anak Allah yang sudah dipulihkan untuk tunduk kepada sistem binatang ini. Amen. Sesudah anak-anak Allah dilepaskan dari sistem daripada misteri Babel. Amin. Seperti yang diucapkan di Wahyu 18. Ada amin? Terpujilah nama Tuhan. Praise the Lord. Sehingga di zaman ini, Anda bisa lihat di tahun 2021, penyatuan sepenuhnya antara Wahyu 17 dan Wahyu 18. Amin. Di mana Wahyu 17 adalah misteri gereja. Amin. Gereja pelacur itu, yang adalah Vatikan itu sendiri. Amin. Dan kemudian Wahyu 18 adalah misteri daripada kekayaan dunia yang dipegang oleh para saudagar dan pengusaha-pengusaha seperti Bill Gates dan lain sebagainya. Rothschild, JP Morgan dan lain sebagainya. Amin. Dan Wahyu 13 adalah misteri munculnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat. Amin. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat Wahyu 17 adalah Vatikan, Katolik Roma. Wahyu 13 adalah misteri tampilnya binatang dari dalam bumi yang adalah Amerika Serikat, Washington. Amin. Dan Wahyu 17 adalah misteri para saudagar, orang-orang kaya. Amin. Rothschild, Wahyu 18, Rothschild, JP Morgan dan lain sebagainya. Dan mereka berkantor pusat di London, Inggris. Ya. Sehingga Anda bisa melihat tiga kota ini terkoneksi satu dengan lain. Vatikan, Washington, dan London. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan siapakah dibalik semua kekayaan dan sistem bank dunia, IMF, amin, Bank Swiss, tidak lain adalah Katolik Roma sendiri. Karena Katolik Roma memiliki banknya sendiri yang disebut dengan Bank Katolik. Haleluya.
Dan di Wahyu 18 dikatakan bahwa semua saudagar, pengusaha, orang-orang kaya ini memperoleh kekayaannya dari Vatikan. Dari Putri Babel. Oh, mulialah nama Tuhan. Untuk inilah ketujuh guru dikumandangkan. Amin. Memperlihatkan misteri binatang itu, amin, yang keluar dari dalam laut. Memperlihatkan misteri binatang yang keluar dari dalam bumi. Memperlihatkan akan penyembahan yang palsu yang sudah berjalan di sepanjang zaman-zaman gereja. Amin. Memperlihatkan kepada mempelai wanita kebenaran-kebenaran yang sudah dimakan oleh keempat belalang di sepanjang zaman-zaman gereja. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Dan sekarang kita berada di akhir zaman, di puncak klimaksnya, di zamannya penyatuan segala sesuatu. Kita hidup di zamannya penyatuan segala sesuatunya. Amin. Gereja-gereja disatukan di dalam gerakan Dewan Oikumene. Amin. Dengan Vatikan, Paus sebagai kepalanya. Tapi mempelai wanita disatukan dengan Kristus. Misteri meterai ketujuh yang tersingkap, yang melepaskan meterai-meterai, yang adalah singa dari suku Yehuda, yang adalah Yesus sendiri, amin, dan menyingkapkan misteri, haleluya, ketujuh guru itu, membangunkan mempelai wanita, haleluya, sehingga Anda mengenali bahwa Anda adalah istri anak domba. Amen. Terpujilah nama Tuhan, glory. Dan kita melihat penyatuan yang lain, bangsa-bangsa di bawah PBB. Ada amin? Dan kita melihat penyatuan yang lain, gereja-gereja dengan dewan gereja oikumenenya. Dan kita melihat penyatuan yang lain, yaitulah penyatuan para pengusaha, para saudagar, para pedagang dengan gerakan kapitalisme bersama dengan Vatikan. Renungkan ini, gerakan kapitalisme ekonomi bersama dengan Vatikan. Gereja. Anda bisa melihat penyatuan Wahyu 17 dan Wahyu 18. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Dan ketika mempelai wanita melihat semuanya ini, tidak ada jalannya mempelai wanita takut. Tidak ada jalannya mempelai wanita undur dari iman. Amin. Karena mempelai wanita didesain, dirancang untuk menghadapi semuanya ini. Oh, haleluya. Dan sebagaimana dia yang turun, dia yang menyatakan dirinya singa dari suku Yehuda, yang telah menang dan menaklukkan, maka spirit singa dari suku Yehuda ada di dalam mempelai wanita. Haleluya. Maka mempelai wanita juga pasti menang. Oh, haleluya. Tidak ada jalannya mempelai wanita akan tunduk pada sistem binatang ini. Dunia bangsa-bangsa akan tunduk. Pemerintahan-pemerintahan akan tunduk. Gereja-gereja akan tunduk. Amin. Ekonomi akan ditundukkan. Glory. Tapi tidak mempelai wanita. Oh, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Itulah misteri ketujuh guru itu, brother and sister. Anda dibuat melihat bagaimana musuh sudah bergerak. Amin. Di sepanjang zaman-zaman gereja. Tapi yang sekarang disingkapkan dengan sepenuhnya. Haleluya. Iya, teman-teman sudah saksikan ya. Luar biasa sekali kawan-kawan. Kemampuannya dalam menjelaskan, ya, beretorika. Ini nampak memang sudah istilahnya sering ngomong. Sudah sangat sering untuk mengisi acara, mengisi khotbah, ataupun mengisi ya seminar. Dan saya tampilkan ya, saya juga punya video di mana Bapak ini ngomong di sebuah mimbar ya, yang saya nggak tahu di mana. Tetapi kalau kita lihat ini adalah sebuah mimbar, saya nggak tahu apakah ini gereja, ataukah ini adalah kampus, gitu kan. Apakah dia ini adalah seorang pendeta, apakah dia ini adalah seorang evangelis, saya nggak tahu. Tetapi dari sini kita bisa lihat bahwa Bapak ini pernah ngomong di depan mimbar, yang kita juga nggak dapat gambaran, ataupun nggak dapat video, berapa banyak orang yang menghadiri ya pengajaran dia, nggak ada. Cuman ada video dia yang lagi ngomong di sebuah mimbar. Tetapi jumlah penontonnya kita nggak tahu. Ya, kita masih mencari tahu, masih menggali informasi siapa Bapak ini. Ya, kita tampilkan dulu bagaimana Bapak ini ngomong di sebuah mimbar. Oleh ular manusia dibuat jatuh, maka Tuhan suruh Musa untuk membuat ular tembaga. Yang artinya adalah
dosa dari si ular oleh setan sudah dihakimi. Karena tembaga artinya adalah penghakimannya Allah. Berlangsung. Haleluya. Sehingga siapapun yang dipagut ular di padang gurun, kalau ia melihat akan ular tembaga yang ditinggikan itu, maka ia sembuh. Amin. Itu adalah pewahyuan. Amin. Tapi kalau seorang Israel tidak memperoleh pewahyuan itu, maka dia akan berusaha untuk mencari obat kepada tabib, dalam hal ini Pastor Musa. Amin. Pastor Musa, tabib, tolong aku dipagut ular. Kamu lupa dengan firman, pandang ular tembaga itu. Ya, tapi kan saya butuh sesuatu untuk dioleskan di sini. Tidak demikian, itulah hikmat manusia. Tuhan hanya katakan, kalau kamu dipagut ular, pandang saja ular tembaga itu. Maka kamu akan sembuh. Sudah, jangan tambah, jangan kurang. Sangat sederhana firman Tuhan. Tetapi saking sederhananya, terlalu sederhana bagi orang pintar. Tuhan tidak tahu menahu soal pendidikanmu mau seberapa tinggi. Orang pintar adalah kalau mencoba menambah mengurang firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu saja. Jadi dengan kata lain, misalkan Anda tidak melihat karena mungkin jaraknya agak jauh dari ular tembaga di zaman itu. Terpagut, merayaplah, berlari sekencangnya sampai Anda menemukan koordinat di mana ular tembaga ditaruh. Apa yang harus Anda lakukan? Anda harus tahu di mana lokasi ular tembaga. Amin. Karena ular tembaga ditaruh di sebuah koordinat tertentu, di lokasi tertentu, enggaknya pindah-pindah setiap hari taruh sini, nanti bingung orang Israel. Hari ini di mana? No. Taruh tempat tertentu di padang gurun, ditinggikan. Haleluya. Maka semua orang Israel harus memperhatikan firman Tuhan tersebut demi keselamatan mereka sendiri. Tapi manusia sering kali berusaha untuk mencari sesuatu pengganti firman. Amin. Jadi apa yang bisa membuat Anda bisa mendengar suara Tuhan? Revelation. Pewahyuan itu. Haleluya. Anda harus lebih sungguh-sungguh mendengar suara roh melalui nas-nas kitab suci. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi Bapak ini menjelaskan tentang ular tembaga ya, yang dia sebut sebagai simbol dari dosa yang sudah dihakimi. Nah, tapi kita nggak akan bahas isi khotbahnya. Saya hanya ingin menampilkan penampilan dari Bapak ini ya, yang kita sebut sebagai beludak, yang menurut saya luar biasa pengajarannya, ya, kemampuan dia dalam berbicara, dan ini akan banyak menghipnotis orang-orang, akan banyak mempengaruhi orang-orang. Dan semoga lewat video ini menjadi perhatian, ya, menjadi perhatian bagi kita semua, terutama teman-teman kita yang dari agama yang ada disebut oleh Bapak ini. Ya, contohnya adalah Katolik, ya, yang notabene memang sudah terang-terangan disebut. Kita masih mencari, menggali informasi siapa Bapak ini, ya, seberapa besar pengaruhnya, seberapa banyak pengikutnya, dan apa hubungan Bapak ini dengan yang namanya Ibu V. Hamdani. Apakah Bapak ini adalah bagian dari pelayanannya, bagian dari ministrinya, kita nggak tahu. Tetapi satu hal yang pasti ya, bagi teman-teman yang bertanya, apakah Bapak ini yang disebut sebagai Satrio Peninggit atau Pangeran Ilahi? Si Aditya Nugrahanto. Bukan ya kawan-kawan. Ya. Bapak beludak ini bukanlah Aditya. Kalau dia Aditya ya saya langsung sebut. Kalau dia adalah Aditya, orang yang disebut sebagai Pangeran Ilahi. Inkarnasi dari pribadi ketiga Tuhan mereka yang disebut oleh Ibu V. Ferawati ya. Yang menurut Ibu V dan pengikutnya adalah inkarnasi pribadi ketiga. Kita nggak ikutan, ya, itu masuk terlalu jauh, itu urusan mereka. Sekali lagi saya katakan ya, itu urusan mereka yang untuk membereskan masalah-masalah seperti ini. Tugas kita hanya menunjukkan dan memastikan ya, bahwa saudara-saudara muslim kita jangan sampai terpengaruh dengan video-video seperti ini, dengan orang-orang yang begitu meyakinkan dalam menjelaskan. Karena saya berkali-kali sampaikan, apa yang terlihat, ya, apa yang kalian dengar, belum tentu itu yang benar-benar terjadi. Belum tentu itu realita.
Jadi benar-benar kita itu dalam menyikapi satu hal harus cari tahu dulu kebenarannya, ya, baru kalian boleh memastikannya. Karena bahaya kawan-kawan, ya, bahaya sekali. Oke, mungkin itu saja ya dari saya untuk berita kali ini. Kita tunggu tanggapan dari teman-teman semua. Ya, dan saya sudah menghubungi teman-teman dari Katolik dan mereka cukup tertarik. Ya, mereka cukup tertarik dengan pembahasan yang disampaikan oleh Bapak ini dan kita tunggu saja reaksi dari mereka. Ya, semoga dengan kita tampilkan ini bisa menyadarkan banyak orang ya, jangan sampai ikut-ikutan kalau ada yang aneh-aneh. Itu saja tujuan saya untuk menyampaikan berita ini. Makasih nih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung pergerakan dan juga kegiatan yang kami lakukan ya. Terima kasih buat teman-teman yang juga sudah meluangkan ya, menyisihkan sedikit rezekinya untuk membantu kegiatan kami. Makasih buat semuanya ya. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.